Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini viral di sosial media. Bagaimana detik-detik dinyatakan Denny Sumargo menjadi mualaf. Saudara dikasih Tuhan, dan apa yang terjadi ini membuat banyak jutaan Islam saudara bersukacita gegara ini. Tetapi seturut dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad bahwa burung beo pun bisa melakukannya. Artinya apa yang ditangkapi oleh banyak orang ternyata salah, saudara ya. Oleh karena itu, mari kita simak cuplikan berikut ini. Rukun Islam dari yang pertama syahadat. Pelan-pelan coba saya, nggak apa-apa nih sambil biar tahu pengetahuannya. Nggak, kan ada rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Ya. Yang pertama syahadat. Syahadat. Ya, syahadat itu adalah diatur sama pemerintah. KTP kita diatur oleh tulisan Islam. Kalau pemerintah kita kafir, nggak mungkin ada ruang tulisan Islam di situ. Dibantu prosesnya, KTP-nya dan seterusnya. Nah, syahadat kurang lebih begini, Bang Denny. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu artinya saya bersaksi. Tahu bu artinya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sungguhnya utusan Allah. Masya Allah. Allahumma barik Allah. Apaan lo? Ahlan wa sahlan ya Habibi. Emang kenapa? Seneng banget gue. Kenapa emang? Oh, Anda sudah mengucapkan saksi sumpah bahwa Anda udah sekarang masuk Islam, Bang Den. Masya Allah. Apaan lo tiba-tiba masuk Islam lo? Duduk lo. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Lah, ya, lu udah berucap. Ya, gue berucap. Iya kan, tapi gak tiba-tiba masuk Islam. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Dalam hidup gue, Iya. Ustadz Khalid Basalamah sering jutaan orang mengislamkan orang. Iya. Ya? Tadi bilang Ustadz Riyad Bajar sering mengislamkan orang. Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda Dirja. Beliau nggak heran kalau Ustadz 34 tahun gue pertama kali mengislamkan orang dan seorang Denny Sumargo. Udah gue dalam bahaya nih di podcast ini nih. Ya, banyak muslim yang berpendapat dengan kejadian ini, Denny Sumargo itu telah dianggap login, yaitu masuk ke agama Islam, karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan banyak umat muslim senang karena hal ini, karena telah bertambah lagi nih mu'alaf dari agama Kristen masuk ke agama mereka. Tetapi akhirnya Denny Sumargo memberikan klarifikasi bahwa itu hanya bagian daripada dia mengatakan 2 kalimat syahadat untuk bertanya kepada Derry, bahkan juga mengenai penjelasannya dari kalimat-kalimat tersebut. Tetapi kemudian ini disalahpahami oleh oknum-oknum muslim, ya, sehingga mereka berpendapat bahwa ini merupakan proses masuknya Denny Sumargo menjadi seorang muslim. Nah, akhirnya pun Denny Sumargo langsung memberikan klarifikasi ya ketika masalah ini menjadi viral. Dan dia mengklarifikasi ini bersama dengan Ustadz Felix Siau. Mari kita lihat videonya. Tanya, kalau misalnya kita masuk Islam itu sendiri dengan mengucapkan kalimat syahadat, apakah itu langsung wajib gitu? Maka di dalam Islam ada yang namanya konsen, ada yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang membuat orang tuh masuk Islam atau tidak masuk Islam. Artinya ketika contoh kayak Mas Denny kemarin, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak ada konsen, maka itu tidak dihitung syahadat. Konsen itu? Itu awareness, dia sadar ketika melakukan itu. Oh, itu yang dihitung. Iya. Nah, lisan itu cuma pembenaran hati. Sedangkan konsen atau awareness atau kesadaran itu adanya di hati. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, perkataan yang sangat terkenal sekali, iman itu adalah amal hati. Iman itu perbuatan hati yang muncul lewat lisan, lewat perkataan, dan ditegaskan dengan perbuatan. Artinya kita nggak akan bisa melihat seperti apa konsen itu, tapi bisa kita lihat dari lisan dan perbuatan. Tapi kalau seandainya kita berlisan dan berbuat nggak ada konsen, maka amal itu nggak dihitung. Sebaliknya, kalau kita ada konsen, tapi kita terhalang daripada mengatakan dan berbuat, maka itu tetap dihitung. Asik kan? Berarti kalau dalam hatinya ada, dia tidak berucap, itu sudah Betul. Oke, jadi jelas ya bahwa konteks di mana Denny Sumargo mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah konteks bertanya dan ingin tahu mengenai 2 kalimat syahadat, bukan dalam konteks melakukan ritual ataupun proses perpindahan agama.
Jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Jangan kaku-kaku amat lah kalau menjadi umat beragama itu ya. Nggak semua orang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung dianggap telah login ke agama Islam. Dan menurut saya kalau kalian mau salahkan, harusnya jangan salahkan Denny Sumargo, tapi salahkan Derinya ya, Dery yang pada waktu itu ketika dia bersama dengan Denny Sumargo mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia langsung memeluk Denny Sumargo lalu mengatakan bahwa dia senang karena Denny Sumargo ini telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seolah-olah dia telah login ke agama Islam. Tetapi akhirnya semua sudah diklarifikasi dan kita tidak bisa menyalahkan begitu saja apa yang telah dilakukan oleh Denny Sumargo ini ya. Dan hal ini juga selaras ya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam artikel ini. Dia juga memberikan klarifikasi dan dia menganggap bahwa seseorang dikatakan masuk Islam itu bukan karena perkataannya saja melalui 2 kalimat syahadat. Karena burung beo pun bisa katanya. Jadi seseorang itu dikatakan menjadi mu'alaf ketika setidaknya ada 3 syarat, kata Abdul Somad, yaitu dinyatakan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh yang serius dan bukan main-main. Nah masalahnya adalah banyak umat muslim sendiri yang tidak paham akan hal ini dan mereka menganggap bahwa setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia secara otomatis langsung login masuk menjadi muslim. Sehingga kemudian mereka akhirnya menjadi kepanasan sekaligus juga kecewa karena ternyata Denny Sumargo telah mengklarifikasi bahwa ia belum menjadi seorang mu'alaf. Dan ujung-ujungnya dia malah dianggap telah mempermainkan 2 kalimat syahadat. Waduh, awalnya dipuja-puja karena masuk Islam. Tapi ketika dia sudah klarifikasi, malah dikatakan mempermainkan 2 kalimat syahadat. Ayolah. Nah, saudara-saudara, itulah dia baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara berkati oleh Tuhan. Begitu banyak orang merasa senang, khususnya saudara kita dari RT 006 ketika dinyatakan Denny Sumargo mu'alaf. Tetapi ternyata menurut pernyataan dari Ustadz Abdul Somad bahwa itu bukanlah mu'alaf yang sesungguhnya. Saudara berkati Tuhan, biarlah kiranya kita sebagai umat, khususnya kita sebagai orang Kristen, janganlah kita tujuannya hanya untuk membuat orang menjadi masuk dalam agama Kristen. Karena dalam kekristenan, agama tidak bisa menyelamatkan. Ya, saudara, mungkin kita punya KTP Kristen, tapi kalau kita tidak punya iman kepada Yesus Kristus, ya mungkin kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau dalam hati kita nggak percaya, maka itu sama saja nol. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengikut Yesus, itulah yang bisa dikatakan orang Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Jadi bukan hanya KTP-nya Kristen. Karena di hari-hari ini begitu banyak mengaku punya agama, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatannya melenceng dari jalan Tuhan. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini adalah yang penting bukanlah membuat orang masuk ke agama kita. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah membuat orang-orang jahat berubah menjadi orang baik. Orang-orang pencuri menjadi orang-orang yang jujur. Bahkan orang-orang pembunuh menjadi orang-orang yang suka mengampuni dan suka bermurah hati. Bahkan orang-orang yang sukanya menghujat menjadi orang-orang yang sangat baik dan memberkati banyak orang. Itulah yang paling penting. Jadi sekali lagi saya katakan, yang paling penting bukan membuat orang masuk ke agama kita, tapi yang paling penting adalah membuat orang menjadi orang baik dan lebih baik. Itu yang paling penting. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, untuk menunjukkan belas kasihannya, supaya kita pun hidup dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa kita, supaya kita pun hidup dalam pengampunan satu sama lain. Kiranya lewat video yang saya sampaikan kepada kita ini bermanfaat. Saya Pendeta Rio Basari undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saudara terberkati dengan video ini, jangan lupa di like,
di komen, dan juga di subscribe, dan juga jangan lupa share sebanyak mungkin supaya banyak orang-orang yang melihat dan mendengarnya sehingga mereka tidak salah lagi dalam hidup dalam keagamaan. Tuhan memberkati kita. Shalom.